wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kualifikasi turnamen catur 960 Freestyle Chess Grand Slam 2025 babak knockout. Tadi sudah kita ulas ya 2 game dari permainannya Ian Nepomniachtchi yang menyingkirkan Hans Tiemann Moke kawan di quarter final. Cukup ketat kawan. Sempat kalah pada game pertama, Ian Nepomniachtchi dengan blunder pengorbanan kuda mampu dimanfaatkan betul oleh Hans Tiemann Moke. Baru di game kedua, Ian Nepomniachtchi membalas untuk memaksa ke game tambahan. Game ketiga berakhir match, tapi sayangnya kawan, sayangnya dalam posisi permainan yang level yang kita lihat, kita ulas tadi pada game keempat kawan, Hans Tiemann blunder fatal, blunder konyol. Sudah tahu kalau ada ancaman skakmat dengan menteri F8. Malah dia melangkah kuda E3 tadi ya. Blunder fatal. Dan dia sempat kaget kawan. Sempat nggak percaya dia melangkah seperti itu. Di live gamenya, di live streamingnya. Nah, sebelum bertemu Ian Nepo, Hans Tiemann ini menyingkirkan Grandmaster kuat Maxime Lagrave kawan. Di game normal pada game kedua. Hans Tiemann mempunyai rekor yang bagus saat menghadapi Maxime Lagrave. Waktu di Speed Chess Championship kawan, Hans Tiemann juga menyingkirkan Maxime ini di putaran pertama. Cuma selisihnya cuma 1 game. Dan sekarang kembali menyingkirkan Maxime Lagrave. Gini-gini sering membantai Grandmaster kuat kawan Hans Tiemann. Wesley So di Speed Chess Championship juga disingkirkan oleh Hans Tiemann sebelum Hans Tiemann akhirnya bertemu dengan Magnus Carlsen di semifinal di Speed Chess Championship. Kuat permainan Hans Tiemann Moke kawan. Tapi kali ini beda ya, permainannya adalah catur 960. Nah, kita ulas kawan permainan Hans Tiemann Moke lagi. Di game kedua menghadapi Maxime Lagrave. Mengenai hasil yang lain tadi sedikit sudah saya jelaskan ya di video tadi pagi kawan. Siapa-siapa saja yang lolos ke semifinal. Dan banyak kawan-kawan yang bertanya tadi di kolom komentar. Magnus Carlsen nggak main bang di turnamen ini. Ini kualifikasi saja kawan. Magnus nanti langsung bermain di event utamanya bulan Februari tanggal 4. Di kualifikasi ini untuk mencari satu pemain, untuk mengisi satu slot yang tersisa, untuk menemani pemain-pemain yang lain nanti di bulan Februari. Jadi tersisa 1 slot kawan. Nah 1 slot inilah akan diisi oleh satu pemain lewat kualifikasi yang kita ulas. Jadi Magnus Carlsen nanti langsung bermain di bulan Februari. Oke, sedikit penjelasannya, lebih jelasnya kalian kunjungi saja chess.com kawan seperti biasa. Informasinya lengkap di situ. Dan sekarang kita ke papan permainannya. Hans Tiemann Moke melawan Maxime Lagrave pada game kedua. Nah, acakannya seperti ini kawan. Coba lihat, sepertinya semua pion aman ya. Semua terlindungi dan posisi raja berada di lajur E. Di tempat biasanya kawan, memungkinkan untuk cepat juga. Rokade sisi kanan, sisi pendek kawan. Kuda berkembang, berikan tempat mungkin pion E4 didorong terlebih dahulu kawan. Menteri keluar, kuda keluar, segera rokade pendek. Oke, pion E4 dibuka oleh Hans Tiemann, pion E5 dari MVL, kuda F3, menteri E7 keluar terlebih dahulu sebelum kuda F6-nya, jaga pionnya sekaligus. Di sini menteri E2, pion C5 dimainkan oleh Maxime. Buka diagonal gelap. Mungkin diikuti dengan pion B6, gajah B7 dan juga perkuat petak D4 kawan. Rokade pendek terlebih dahulu. Ada kuda F6 persiapan rokade dan pion C3 untuk pertarungan di petak pusat nanti dengan pion D4 juga buka langsung diagonal bagi sniper terangnya. Rokade pendek Maxime di langkah kelima. Ada benteng F E1 atau langsung kalian dobrak petak pusat dengan pion D4, pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, jual beli lagi di sini kawan. Mungkin ada gajah G5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Terlebih dahulu dengan benteng Fe1 untuk perkuat posisi pion sebelum dobrak petak D4. Kuda C7, lanjut MVL, dan sekarang baru pion D4 dan tantangan ditolak ditahan dengan pion D6. Dan Hans Tiemann dorong maju pionnya untuk mendapatkan ruang. Kenapa tidak jual beli seperti dengan pion D pukul pion E5? Ya ambil balik kawan. Hilang keunggulan ruang yang didapat oleh putih dengan dorong maju pionnya ini kan mendapatkan ruang. Kalau jual beli seperti ini, nah ruang terbuka, permainan ya level lah di posisi ini kawan. Gak ada keuntungan yang didapat oleh putih melakukan pertukaran. Sama kalau ambil pion C, sama
Tidak ada keuntungan ruang yang didapat oleh putih. Langkah bagus, keputusan bagus dari Hansiman Moke dengan pion D5-nya. Nah, di sini kuda H5 siap lompat ke peta F4. Hansiman melanjutkan pengembangan kuda C2-nya. Kuda F4 langsung disikat, ambil balik, kemudian pion H3. Untuk kontrol peta G4 jelas, dan MVL geser benteng FE1. Ada opsi yang lebih kuat dengan pion G5 kawan, menurut engine atau menteri keluar ke peta F6. Oke, langkah yang normal saja dengan benteng FE8 untuk menekan pion ini. Di sini kuda A3 berikan akses bagi gajah terang, perkuat posisi pionnya kawan. Kemudian ada pion B6 untuk perkuat posisi pion di sini. Nah, langkah kuda ini sepertinya kan jelas ya untuk membantu kontrol peta B5. Tapi yang paling jelas, Hansiman ingin menempatkan kudanya di peta C4 kawan untuk dukungan bagi pion E5-nya. Nah, langkah ini bisa dicegah dengan langkah kuda ke A8. Kalau ada kuda C4 ditantang langsung kawan dengan kuda B6. Tapi memang terlihat merusak struktur pion. Tapi dengan pion B6, di sini ada kuda C4 untuk dukungan kawan. Menteri F6 langkah bagus dan pion A4 untuk perkuat peta B5. Ada opsi juga untuk dorong langsung pion E5 di sini, jual beli di sini. Nah, mungkin kuda F yang ambil pion E5 kawan. Kalau kalian berani ambil pion ini, ya disikat oleh benteng ya. Tapi beberapa langkah berikutnya, maaf, ada menteri ke E4 terlebih dahulu, nggak terburu-buru sikat kuda. Menteri ke E4, ancaman di sini dan menekan kuda di sini ya. Nah, pion G6, benteng ambil kuda, bisa benteng E6 kawan di sini. Dan nanti usir kuda di sini, kalian bisa mendapatkan ganti kuda di sini. Mungkin benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri. Tetap ya, nanti ada gangguan di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Tapi mau dengan langkah pion A4, pion G6, menteri D2, menghindari lajur E kawan. Raja naik ke peta G7, dan pion B4 tantang Hansiman, ditolak dengan langkah gajah D7. Di sini ada pion B5, ditutup permainan oleh Hansiman di peta pusat ataupun sisi menteri. Tantang dengan pion A6, ditolak ambil pion B6, ancam gajah, pion A pukul pion B5, tidak terburu-buru ambil dengan gajah C2 saja, berlanjut dengan benteng angkat ke E7, kemudian caplok gajah D7, ambil balik oleh benteng C, dan baru dengan benteng B1 Hansiman bermain. Ingin coba pin pion terhadap gajah yang ada di belakang, pion dorong maju, di sini ada opsi juga benteng ini mundur, perkuat posisi gajah kawan. Nah, mungkin menteri ke peta D3 di sini untuk perkuat dukungan kawan. Ya, mungkin ada pion C4, menteri naik peta D4. Oke, dengan pion B4, MVL bermain. Pion C pukul pion B4, pion C ambil balik, benteng ambil balik. Sekarang Hansiman unggul satu pion. Ancam gajah, gajah ke A7, dan benteng ke C4. Di sini benteng E8, lanjut MVL dalam posisi yang bagus sekarang. Hansiman Moke unggul satu pion dan posisinya cukup bagus kawan di center. Coba lihat, satu pion di sini memang cukup kuat ya, bisa menghentikan. Ya, sama-sama mempunyai pion lemah kawan. Tapi unggul satu pion, ada satu pion bebas yang cukup menjanjikan di lajur H. Menteri B2. Langkah kesalahan kawan, langkah kesalahan. Walaupun tidak ada tanda kuning ataupun orange ataupun merah. Menteri ke peta E7 yang kuat. Memang terlihat meninggalkan pion sekali lagi, menekan pion yang di sini ya diperkuat dengan gajah C5. Dengan langkah menteri ke peta B2 di sini ada benteng B1. Posisi menteri terancam kawan. Kalian mau kemana? Peta A3 pilihan MVL. Nah, ada benteng C3 kawan. Mau kemana? Tak ada tempat lagi. Ke A2 dan menteri ke peta C1. Benteng A1 menteri bisa terjebak. Kenapa saat ada serangan benteng ini menteri tidak mundur lagi ke peta F6 saja? Giliran benteng B7 ancam gajah, menekan kuda di sini kawan. Itulah ancamannya. Itulah ancamannya. Yaitu langkah menteri tadi adalah langkah blunder kawan. Bergerak ke A3, duper benteng. Bergerak ke A2, dikejar menteri C1 dan persiapan menjebak. Dan MVL akhirnya
korbankan kuda untuk mendapatkan pion untuk membuka posisi menterinya kawan, ambil balik oleh menteri. Kemudian menteri D1 merasa unggul jumlah perwira, selisih pion hanya satu saja, mengajak permanen endgame lebih cepat tanpa menteri. Masih berada di langkah ke-30, MVL bertahan, mencoba menyerang benteng menteri A5, perkuat dengan menteri D2, dan di sini double benteng kawan untuk menyerang petak E2, ada gajah D1, benteng E3, menekan benteng di sini, perkuat dengan benteng C1, dan benteng 3 naik ke E4 untuk ya coba menyerang pion ini kah? Ya masih ada gajah ya. Raja ke H2 meninggalkan diagonal gelap. Menteri B6 menekan pion. Ada benteng 3 turun ke C2. Pion H6, di sini ada pion A5. Mundur ke D8, selanjutnya benteng diangkat ke baris ke-7, ancam gajah. Gajah C5, putus koneksi, ancam benteng. Benteng B7. Menteri A8 serang benteng, perkuat dengan benteng C B1. Tantang benteng E7, diterima oleh Hans Riemann, ambil balik dan menteri ke B2 skak, blokade. Ada menteri D2, menteri A7 mengincar pion kawan. Raja mundur ke G1 dan pion G5. Gajah aktif kawan di ruang terang. Pion H5, MVL masih belum mau menyerah. Pion H5 dan menteri D3 meninggalkan pionnya. Gajah ambil pion F2, raja geser. Selanjutnya raja mundur dan menteri G6, MVL menyerah di langkah ke-47. Posisi pion terancam, di sini juga terancam kawan. Dan kira-kira mau ngapain kalian di sini? Sulit ya jaga pion ini. Kalau kalian jaga dengan gajah ya simple disikat. Ambil balik oleh menteri, malah memberikan tempat bagi benteng ya. Skak mat di langkah berikutnya. Skak mat. Kira-kira mau ngapain kalian? Apakah dengan benteng pertahankan posisi pion ini kawan? Ada gajah B3. Repot sudah kawan, repot. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah repot kawan. Sudah kalah jumlah perwira, kalah posisi, ya sudah, tidak perlu kita otak-atik lagi, menyerah. Pada game kedua membuat MVL gugur di putaran pertama babak knockout, dan selanjutnya Hans Riemann akhirnya juga harus gugur karena blunder skakmat satu langkah dari Ian Nepomniachtchi pada game keempat. Oke, itulah kawan permainan Hans Riemann. Jelek-jelek gini Hans Riemann itu sekarang sudah kuat kawan ya. Elo standarnya sudah di atas 2700 kawan sekarang. Ya, sering akan kita lihat Hans Riemann ini di turnamen-turnamen besar. MVL saja kalah, apalagi ngalahin kalian. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.